Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar matematika. Pada pertemuan kedua ini, kita akan bahas penjumlahan desimal, penjumlahan persen, penjumlahan berbagai macam pecahan, dan menyelesaikan soal cerita. Pada bab 1, operasi hitung pecahan, materi penjumlahan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjumlahkan bilangan desimal dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjumlahkan bilangan persen. Yang ketiga, siswa dapat menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Yang pertama kita bahas adalah penjumlahan desimal. Contoh, tentukan nilai dari 15,37 ditambah 264,01. Caranya dengan cara susun. Sejajarkan atau luruskan letak koma dari dua bilangan, yaitu contohnya 15,37 ditambah 264,01, komanya disejajarkan. 7 tambah 1 sama dengan 8, 3 tambah 0 sama dengan 3, komanya lurus, dipindah ke bawah. 5 ditambah 4 sama dengan 9, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 2-nya turun. Jadi nilai dari 15,37 ditambah 264,01 sama dengan 279,38. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah penjumlahan persen. Nilai dari 13% ditambah 60%, yaitu dengan cara menjumlahkan kedua bilangan itu. Bilangan yang mana? Bilangan 13 ditambah 60 sama dengan 73%. Persennya tinggal pindah ke sini. Jadi nilai dari 13% ditambah 60% sama dengan 73%. Gampang kan? Kita lanjutkan. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan, yaitu contohnya 2,5 ditambah 1/1/5. Caranya, karena penjumlahan ini yang satu adalah desimal, yang satu pecahan campuran, maka harus disamakan kedua bentuk bilangan tersebut. Bisa disamakan menjadi desimal dua-duanya atau menjadi pecahan campuran dua-duanya. Di sini Bu Rahayu membuat dengan menyamakan menjadi desimal dua-duanya dengan cara 2,5 tetap ditulis, kemudian 1/1/5 ini dikerjakan menjadi 1 kali 5 ditambah 1. 1 kali 5 ditambah 1/5. Kemudian 2,5 diturunkan. 1 kali 5 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6/5. 2,5 ditambah 1,2. 6/5 ini 1,2
Dari mana kok bisa 1,2? Yaitu 6/5 itu 6 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian lebih 1 dibagi 5. Kemudian satunya ditulis 1/5, ini kita kasih 0 menjadi 10. Hasilnya ini 1 kita kasih koma. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 1/10/5 sama dengan 1,2. Maka hasilnya 2,5 ditambah 1,2 sama dengan 3,7. Jadi nilai dari 2,5 ditambah 1/5 sama dengan 3,7. Kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Contoh, ada soal cerita. Bu Rahayu membeli 31/4 kg anggur, 3,5 kg kelengkeng, dan 1/3 kg leci. Berapa kilogram berat belanjaan Bu Rahayu seluruhnya? Caranya, apabila dari bilangan ini penyebutnya tidak sama, kalau ini ditambah maka harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebut bisa menggunakan KPK. Apabila penyebutnya penjumlahan dua angka kemarin bisa langsung dikalikan. Apabila ini penjumlahan 3 angka, apabila mengalami kesulitan bisa menggunakan KPK. Misalnya penyebutnya 4, 2, 3, ini dicari KPK-nya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian kita cari angka yang sama dan yang terkecil dari kelipatan 3 angka tersebut. Berapa angka yang sama yang paling kecil? Angka yang sama di sini bisa kita lihat adalah 12. Jadi yang kita pakai penyebut nantinya adalah angka 12. Kalau sudah penyebutnya sama baru bisa ditambahkan, yaitu bilangan aslinya kita tambahkan 3 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian pembilangnya sudah bisa ditambahkan 3 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 13 dan penyebutnya 12. Jadi berat belanjaan Bu Rahayu seluruhnya adalah 13/12. Apabila disederhanakan lagi masih bisa, yaitu 13/12 ini 13 dibagi 12 masih bisa mendapatkan 1 lebih 1/12. 11 ditambah 1 sama dengan 12 dan lebih 1/12. Jadi belanjaan seluruhnya adalah 12 1/12. Demikian penjelasan Bu Rahayu pada pelajaran matematika hari ini. Semoga dapat dimengerti. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan yaitu
di buku matematika halaman 7 sampai 8, nomor 1 kamu kerjakan nomor 1 yang A saja, nomor 2 yang B, nomor 3 yang C saja, kemudian nomor 4 dan 5 kerjakan di buku tugas kalian. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.